Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi ke channel aku, Mbak Evika. Oke lah, ini di materi ini adalah materi ketiga aku buat ngejelasin ke teman-teman semua. Dan di video ini aku akan bahas tentang soal materi yaitu penalaran matematika ya. Di sini aku punya 3 soal, di mana ini aku akan bahas satu per satu dari yang soal pertama sampai dengan soal nomor 3. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita bahas mulai dari soal nomor 1 ya. Oke, langkah pertama teman-teman, kita akan baca dulu bunyi soalnya. Nomor 1, diketahui dua buah persegi X dan Y, luas X seperempat dari luas Y. Jika keliling Y adalah 48 cm, maka keliling X adalah... Nah, jadi kita bisa, setelah kita membaca soal dan kita sudah mulai untuk memahami soal, kita akan langsung saja orek-orek ya untuk soal nomor 1. Di sini diberikan dua buah persegi X dan Y, berarti kita harus menggambarkan dua buah persegi. Teman-teman tahu kan persegi itu apa? Persegi itu adalah bujur sangkar, dimana kalau persegi adalah setiap sisi-sisinya itu ukurannya sama ya. Oke, ini kita akan gambar persegi 2 X dan Y. Kita lihat di premis 2, luas X seperempat dari luas Y. Oke, berarti jelas di sini luas X itu lebih kecil dari luas Y ya, karena luas X seperempat dari luas Y. Jadi ini kita gambar dulu dua perseginya. Yang ini kita namakan X dan yang ini kita namakan Y, dimana untuk luasnya X ini adalah seperempat dari luasnya Y. Oke, kayak gini ya guys. Nah, terus habis itu jika keliling Y adalah 48, maka keliling X adalah... Nah, jadi di sini ada dua yang kita bisa tangkap ya. Kita tulis dulu di sebelah kanan untuk yang pertama. Luas X kita tulis aja di sini luas X ya. LX sama dengan seperempat dari LY. Oke, ini kita kurung aja ya. Nah, sekarang dimana yang kita ketahui jika keliling Y adalah 48 cm, maka keliling X adalah berapa? Yang ini kelilingnya Y ini adalah 40 cm. Keliling Y ini adalah 40 cm, dimana yang kita ketahui itu adalah rumus keliling apa? Untuk rumus keliling dari persegi adalah keliling adalah 4 kali sisi. Tapi di sini diketahui kelilingnya 48. Berarti ini kita tulis 48 sama dengan 4 dikali S. Berarti S-nya adalah 48 per 4. S-nya sama dengan 12. Nah, jadi ukuran sisi di setiap sisi untuk yang Y adalah 12 cm. Berarti maksudnya di sini 12 cm, 12 cm, 12 cm sama 12 cm. Jika karena kalau ditambahkan semua kelilingnya adalah 48. Nah, kalau udah ketemu 12, jadi kita bisa menentukan berapa, kita akan mencari berapa sisinya yang kecil. Dimana yang kita ketahui kan luasnya X ini adalah seperempat dari luas Y. Nah, sekarang kita akan menentukan luasnya X dulu. Kalau sekeliling sudah ketemu, berarti sekarang tinggal mencari luasnya. Luas Y sama dengan, rumusnya luas apa? Rumusnya luas adalah sisi kuadrat, di mana sisinya adalah 12 kali 12 sama dengan 144. Jadi diketemukan luas Y adalah 144. Nah, sekarang kalau udah ketemu gini jadi gampang. Kita bisa mencari nilai X-nya. Oke, nilai X-nya sekarang. Berapakah X-nya? Kita akan cari dulu nilai luas X-nya. Ini luas X dimana tadi adalah seperempat dari luas yang Y. Berarti seperempat kali 144. Berarti kita bagi aja, 144 bagi 4, 3, sisa 2, 24 bagi 4, 6. Jadi luasnya adalah 36. Nah, sampai sini kita lihat lagi soalnya. Di sini diminta untuk mencari keliling X. Berarti kalau kita mencari keliling,
Ini luasnya ketemu nih 36. Nah, berarti berapa nih sisi-sisinya kan? Berarti rumusnya adalah untuk sama seperti yang tadi, untuk mencari sisi luasnya 36, di mana rumus luas itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat sama dengan 36, di mana S sama dengan akar 36 sama dengan 6. Nah, jadi ketemulah untuk sisi-sisinya adalah 6. 6, 6, 6, 6. Nah, sekarang yang dicari adalah keliling dari X. Nah, berarti kan kelilingnya, dimana kita lagi cari rumus kelilingnya adalah 4 kali S, dimana 4 S-nya tadi adalah 6. Berarti 4 kali 6, 24. Jadi ketemulah untuk keliling adalah 24. Keliling persegi yang X. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, itu untuk bahasan nomor 1. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 2. Semua siswa kelas X SMA harus memilih 2 jurusan. Di SMA 1 Mataram hanya ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Lili, siswa kelas 10 SMA. Oke. Berarti kita baca sekali lagi. Semua siswa kelas 10 SMA harus memilih 2 jurusan. Di SMA 1 Mataram hanya ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Lili, siswa kelas 10 SMA. Nah, jadi di sini berapa yang akan, di sini kita akan lihat ya, premis apa yang bisa dijadikan kesimpulan dari sini. Teman-teman lihat yang kalimat pertama, semua siswa kelas 10 SMA harus memilih 2 jurusan. Berarti kan semua siswa kelas 10 harus memilih 2 jurusan. Harus memilih dari 2 jurusan. Di ini IPA, yang ini IPS. Di SMA 1 hanya ada 2 jurusan, IPA dan IPS. Nah, ini harus memilih 2 jurusan. Terus di SMA 1 hanya ada IPA dan IPS. Lili, siswa kelas 10 SMA. Nah, berarti Lili adalah siswa kelas 10 SMA. Lili ini berarti dia masuk di dalam bagian yang ini, gitu ya. Dia masuk ke dalam bagian yang kelas 10 SMA. Karena kita belum tahu nih Lili ini adalah siswa SMA mana, apakah SMA 1, apa SMA mana. Oke, sekarang kita langsung aja lihat untuk pilihannya yang pertama. Lili adalah jurusan IPA. Nah, ini bisa jadi ya, tapi ini tidak bisa dijadikan kesimpulan. Karena apa? Karena kita tidak bisa menarik kesimpulan kalau Lili itu adalah jurusan IPA. Yang kita bisa tarik adalah Lili ini, dia bisa jadi IPA, bisa jadi IPS. Atau bisa jadi bahasa, karena dia masuk ke dalam yang kelas 10. Jadi dia bisa memilih 2 jurusan saja. Itu saja yang bisa kita tarik kesimpulan. Berarti yang ini masih belum bisa kita jadikan kesimpulan. Sekarang yang kedua, Lili adalah jurusan IPS. Ini juga tidak bisa jadikan kesimpulan. Yang ketiga, Lili adalah jurusan bahasa. Nah, ini juga tidak bisa disimpulkan. Yang keempat, semua siswa kelas 10 SMA memilih jurusan IPA. Nah, ini juga tidak bisa diambil kesimpulan. Yang terakhir, tidak dapat disimpulkan. Oke, kayaknya ini yang paling masuk ya. Karena tidak ada yang bisa disimpulkan dari kalimat-kalimat ini atau dari premis-premis ini. Jadi jawabannya E gitu. Jadi kita nih, kalau kita lihat dari soalnya, Lili ini dia hanya merupakan siswa kelas 10 SMA gitu. Kelas 10 SMA, dan semua siswa kelas 10 SMA harus memilih 2 jurusan. Jadi hanya 2 premis ini yang kita bisa dapat. Jadi Lili ini adalah kelas 10 SMA yang memilih 2 jurusan. Kita nggak tahu dia itu jurusan IPA, apa IPS, apa bahasa, apa yang lain gitu ya. Jadi kita nggak bisa tarik kesimpulan lain karena cuman ada ketiga kalimat ini. Jadi kita nggak bisa nih bilang Lili adalah jurusan IPA. Kita juga nggak bisa bilang Lili adalah jurusan IPS. Kita juga nggak bisa bilang Lili adalah jurusan bahasa.
Dan yang D juga, semua siswa kelas 10 memilih jurusan IPA. Ini juga salah, karena semua siswa 10 itu harus memilih 2 jurusan saja yang kita bisa temuin. Kita nggak tahu tuh 2 jurusan itu apa, apakah IPA apa IPS. Nah, jadi kalau ada premis yang bertentangan dengan yang kalimat di sini, berarti itulah yang kita coret. Jadi di sini jawabannya adalah yang E, karena kita tidak bisa dapat menyimpulkan dari kalimat-kalimat ini. Oke. Sekarang lanjut yang ketiga. Nah, ini soal aritmatika ya, ini lumayan gampang. Jika 3x min y sama dengan 13 dan 4x min 6y sama dengan 8, maka x min 5y adalah... Nah, kalau teman-teman ketemu soal yang seperti ini gampang aja caranya. Caranya itu, kalau kalian ketemu kalimat matematika kayak gini, tinggal langsung dijabarkan saja atau diturunkan saja. Diturunkan saja ya. Jadi untuk yang pertama ini kita ketemu kalimat matematika ini kalimat matematika kedua dan kalimat matematika ketiga. Kita langsung saja tulis yang pertama, 3x min y sama dengan 13. Oke, yang kedua, 4x min 6y sama dengan 8. Nah, maka x min 5y sama dengan berapa? Nah, dari cara ini kita harus menentukan dulu berapa nilai x-nya dan berapa nilai y-nya. Dengan cara di sini banyak metode sih untuk menentukan x sama y. Jadi di sini aku mau kasih tahu metode yang paling enak, yang paling simple itu dengan cara metode eliminasi. Dimana nanti kita akan eliminasi salah satu yang x apa yang y gitu ya. Nah, dari soal ini kita bisa buat yang atas. Jadi di sini aku mau eliminasi yang y ya, jadi y-nya biar hilang gitu. Nah, kalau caranya adalah ruas 1 ini sama ruas 2 ini kita lihat yang kita mau eliminasi yang y, berarti kita lihat yang y. Di sini adalah min y, dimana min y ini adalah min 1y ya, min 1y sama min 6y. Jadi di sini kira-kira, nah agar bisa hilang ya y-nya berarti kita harus operasikan min 1 dengan min 6 ini dengan operasi tambah apa kurang? Kurang ya. Kita harus eliminasi dengan kurang biar dia hasilnya nanti 0 di sini. Oke, tapi sebelum kita mengurangi yang ini kita harus kalikan dulu dengan 6. Kenapa kita kalikan 6? Agar min y dikali 6 adalah min 6y. Min 6y dikurangi min 6y sama dengan 0. Jadi min 6 plus 6y sama dengan 0, maka habis. Oke, yang atas kita kalikan dulu. Kalau yang ini kita kalikan berarti semua juga kita harus kalikan dengan 6. Oke, yang ini kita kalikan dulu yang sebelah kiri. 6 kali 3 18x min 6 kali y 6y sama dengan 6 kali 13, 6 kali 3 18, simpan 1, 6 kali 1 6 tambah 1 7. Oke. Nah, sekarang yang ini karena sudah sama, kita langsung saja turunkan di bawah. 4x min 6y sama dengan 8. Nah, ini kita kurangi. Ini kurangin, ini juga harus dikurangin, ini juga harus dikurangin. Berarti ini min 6y kurang min 6y sama dengan 0. Habis ya. Yang ini kita kurangin sama dengan 78 kurang 8 adalah 70. Yang ini 18 kurang 4 14x. Ini min 0. Jadinya 14x sama dengan 70, dimana x sama dengan 70 per 14. Berarti x adalah 70 bagi 14 adalah 5. Ketemulah x-nya adalah 5. Nah, kalau udah ketemu x-nya 5, kita tinggal mencari nilai y-nya berapa. Kita bisa masukkan langsung ke premis kalimat ini apa kalimat ini. Kita masukkan saja di nomor 1. Nomor 1 kita masukkan 3x min y sama dengan 13. 3, x-nya tadi udah ketemu 5, 3 kali 5 kurang y sama dengan 13. 3 kali 5 15, kurangin y
sama dengan 13. Nah, sekarang yang ini Y min Y ini turunkan sama dengan 13. Oh, ini kok min sih? Sorry, ini Y berarti sama dengan 15 kurangin 13. Y sama dengan 2. Jadi ketemu Y-nya adalah 2. Y-nya 2, X-nya 5. Oke, kalau udah ketemu X sama Y, sekarang kita tinggal memasukkan ke pertanyaan yang tadi yang ditanyakan. X min 5Y sama dengan berapa? X min 5Y sama dengan X-nya kita masukkan 5, min 5 kali Y-nya kita masukkan 2 sama dengan 5 kurangi 10 sama dengan 5 kurang 10 adalah min 5. Jadi X min 5Y sama dengan min 5. Jadi ketemu adalah min 5. Min 5 yang D. Oke, jadi ketemu jawabannya untuk yang nomor 3. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk jawaban cara mengerjakannya. Kalau teman-teman ketemu dengan soal kalimat matematika seperti ini, kita langsung bisa saja dengan mengeliminasi kedua pernyataan dengan cara kita harus menghilangkan X ataupun Y, dimana sebelum dihilangkan kita harus operasikan dengan Y ataupun X, dimana hasilnya adalah 0 agar bisa dicoret-coret seperti ini. Dan habis itu nanti akan ketemu X-nya berapa, Y-nya berapa, dan langsung dimasukkan ke yang soal yang akan ditanyakan, ketemulah jawabannya. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman untuk pembahasan ketika soal ini. Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar, dan kalau ada koreksi maupun saran juga silakan ya. Semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat teman-teman semua. Semoga sukses, selamat belajar.